Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan batahlak. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Besar Nurul Amin, Bapak Haji Sudirman Fakih Mudo dan seluruh jajaran pengurusnya, juga Bapak Haji Kastanto yang telah membuka ta'lim ini. Mudah-mudahan selalu ada dalam rahmat, nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, juga mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah henti-hentinya kita memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik juga hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hingga pagi hari ini, detik ini kita masih merasakan nikmat yang begitu banyak yang diberikan Allah kepada kita. Maka alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kita masih mampu pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Kita masih mampu pergunakan untuk ta'lim. Kita masih mampu pergunakan untuk kebaikan-kebaikan. Maka mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan senantiasa diterima dan tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat diiringi salam juga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita lanjutkan ta'lim kita, masih surat Ali Imran, sekarang ayat 69. Surat Ali Imran ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat ini berbicara tentang sikap daripada ahli kitab terhadap Islam. Ahli kitab ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bagaimana sikap mereka terhadap Islam? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waddat ta'ifatun,
segolongan ta'ifatum min ahlil kitab segolongan ahli kitab hendak yudillunakum menyesatkan kamu. Maksudnya kamu di sini adalah orang-orang yang beriman. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan orang-orang yang beriman. Artinya ingin mengembalikan lagi mereka kepada agama mereka yang dulu. Setelah mereka beriman, mereka digoda tuh. Dijelek-jelekin, digoda agar kembali lagi kepada agama nenek moyang mereka. Itu kerjaan ahli kitab tuh. Maka Allah katakan, wadda ta'ifatum min ahlil kitabi, sebagian atau segolongan dari ahli kitab itu, lau yudillunakum, hendak menyesatkan kamu wahai orang-orang yang beriman. Wa ma yudilluna illa anfusahum, padahal mereka, kata Allah, hanya menyesatkan diri mereka sendiri karena perbuatannya yang salah. Karena perbuatan dosa, kesesatan yang mereka lakukan, maka kesesatan itu akan menimpa mereka sendiri. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka tidak mau mentaati orang-orang yang sesat itu, mentaati mereka yang mengajak kepada kesesatan. Kalau dulu orang-orang yang sudah beriman itu tidak akan bisa balik lagi untuk kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika mereka beriman, berarti mereka benar-benar yakin tuh apa yang dibawa oleh para utusan Allah. Sejak sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teguh pendirian mereka tuh orang-orang yang beriman tuh. Sampai mati pun mereka tetap mengatakan Allah, Allah. Lihat Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengumandangkan azan. Orang yang mengumandangkan azan pertama kali di muka bumi ini, ketika disiksa sampai mau mati pun dia tetap mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Sampai meninggalnya dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka sudah menyesatkan diri mereka sendiri karena dosa kesesatan yang mereka lakukan dan akan menimpa mereka sendiri, kembali kepada mereka sendiri perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu. Begitu pula dengan orang-orang yang beriman sama. Ketika mereka melakukan ketaatan kepada Allah, maka akan diberikan balasan yang terbaik pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yash'urun." Dan mereka tidak menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah. Kagak sadar-sadar maksudnya.
sudah berapa kali diberi peringatan, sudah berapa kali diajak untuk taat kepada Allah, tetap saja memusuhi utusan Allah, tetap saja memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah mereka mengacaukan orang-orang yang beriman, mengacaukan hati orang-orang yang beriman, memberantakan, memporak-porandakan keadaan iman orang-orang yang telah beriman. Kagak ada lagi kerjaan tuh, ya, karena orang zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu itu digodanya luar biasa itu, yang sudah beriman itu, dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini, bagaimana caranya agar kedudukan mereka, harta mereka tidak hilang, biar kekuatannya lebih hebat lagi. Dia minta bantuan tuh kepada orang-orang yang sudah beriman agar mereka kembali ke agama mereka. Kayak begitu tuh, sampai kayak begitunya. Dan itu dipaksa, taruhannya nyawa. Kalau bertemu dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu dipaksa untuk melakukan atau kembali kepada agama mereka. Taruhannya nyawa. Maka di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, ini sikap ahli kitab yang luar biasa terhadap Islam, itu memusuhinya, mengaduk-adukannya, mengadu domba, mencampur adukan yang hak dan yang batil. Itu kerjaan orang-orang ahli kitab. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Di ayat ini Allah mencela para ahli kitab yang mengingkari ayat-ayat Allah, yang ingkar terhadap firman Allah, yang ingkar terhadap ayat Al-Quran. Maka Allah katakan kepada mereka, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kamu kufur, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Kitab Allah itu sebelum Al-Quran itu sudah diturunkan sebelumnya tuh kitab-kitab Allah. Ada kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Kitab Injil diturunkan Allah Subhanahu wa taala tuh. Isinya benar. Mengajak kepada iman kepada Allah. Mengajak iman kepada Allah. Bahkan sebelum kitab Al-Quran itu sudah ada di dalam kitab Injil dan kitab-kitab sebelumnya tanda-tanda akan lahir seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sudah ada tuh, diberitahukan tuh. Maka kata Allah, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Maksudnya ayat-ayat di sini adalah kitab-kitab mereka yang memuat sifat-sifat daripada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada tuh. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Injil juga ada. Wa antum tashhadun. Padahal mereka menyaksikan kebenarannya, bahwa itu benar di dalam kitab mereka, di dalam kitab Injil itu ada, tapi mereka menghilangkannya, mereka meniadakannya, mereka mengganti dengan yang lainnya. Itu beraninya tuh orang-orang ahlul kitab itu kayak begitu tuh, mencampur adukan yang hak
kepada yang batil itu mereka berani itu. Merubah kitab-kitab yang Allah turunkan itu mereka berani. Makanya ada di dalam kitab Injil itu dikatakan daging babi itu haram. Jelas itu, segitu adanya udah, daging babi itu haram. Mereka rubah, mereka tambahin, kecuali babi hutan katanya. Dikiranya babi hutan bukan babi juga. Biar dapat pembelaan dan biar mendapatkan penghalalan dari babi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka tetap bisa makan. Sampai kayak begitu itu dirubah oleh mereka. Daging babi itu haram, padahal isi di dalam kitab Injil itu kayak begitu. Lalu mereka tambahin kecuali babi hutan. Allahu akbar. Sampai beraninya kayak begitu. Maka Allah katakan wa antum tashhadun, padahal mereka menyaksikan, artinya mengetahui bahwa hal itu benar-benar datang dari Allah. Mereka meniadakan tuh ciri-ciri Nabi Muhammad, mereka hilangkan. Karena ini seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini kata dia bakalan menghancurkan kita semua. Bahaya nanti kalau dia lahir, dia datang lalu kemudian merubah agama kita, mengajak kita untuk iman kepada Tuhan yang Maha Esa, maka dihilangkan tuh ciri-cirinya oleh mereka, dihilangkan tanda-tandanya tuh oleh Allah, oleh mereka. Padahal kata Allah wa antum tasyhadun, mereka juga menyaksikan kebenarannya di dalam kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an. Tapi kerjaan mereka sudah biasa ya, meniadakan ciri-ciri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka atau ketika orang-orang sudah biasa melakukan kemaksiatan, sudah biasa melakukan kemunkaran, akan sulit untuk merubahnya kecuali atas kesadaran diri mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang keyakinan orang-orang yang tidak mau berkeyakinan Tuhannya adalah Allah, ya sampai sekarang mereka yakin tidak mau mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di dalam ayat 71 ini, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata Abdullah bin As-Sa'if, ini orang-orang ahli kitab nih. Kemudian Adi bin Zaid dan Haris bin Auf, mereka bercakap-cakap tuh semuanya, bareng-bareng ngomong. Apa kata mereka? Mari kita mempercayai kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kapan? Di waktu pagi, kata mereka. Di waktu pagi hari. Kemudian kita mengingkarinya nanti di petang hari. Gayanya kayak begitu tuh. Dia ingkari nanti di petang hari. Sehingga kita dapat mengacaukan mereka, katanya begitu. Lalu yang mereka harapkan itu semoga orang-orang yang beriman itu berbuat sebagaimana yang
kita lakukan sehingga mereka kembali kepada agama mereka semula. Maka kemudian turunlah ayat yang ke-71 sampai 73 ini. Itu asbabun nuzul ayat 71 sampai 73. Gara-gara 3 orang ahlu kitab ini ngomong kayak begitu. Mari kita beriman kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya katanya. Pagi hari, sore mah kita ingkari aja. Masya Allah. Ini yang bahaya ini kayak begini nih. Ya, musuh dalam selimut. Pagi hari dia taat, sore hari dia ingkari. Dia masuk ke agama Islam itu kepada orang-orang yang beriman itu untuk mengacaukan saja. Untuk mengacaukan hati orang-orang yang beriman. Merayu, mengajak mereka, ya bahasa kasarnya ngerayu, kemudian diajak makan, ya, dikasih duit. Tapi syaratnya lu begini ya. Nah, kalau lemah imannya, mereka akan kembali. Makanya sekarang juga kagak heran kalau ke pelosok-pelosok itu ada orang yang merayu, orang yang beragama Islam lalu keimanannya lemah, kemudian dia menggadaikan akidah keislamannya kepada agama lain, nauzubillah. Maka pentingnya kita ngaji, pentingnya kita ibadah, pentingnya kita berdoa, zikir dan lain sebagainya agar iman kita kuat. Ketika ada benturan dari agama lain yang mengacaukan kita, kalau keimanan kita kuat, insya Allah sampai titik darah penghabisan, ketika sakitnya kita rasakan disayat-sayat oleh pisau, kalau kita tetap mengatakan la ilaha illallah, dakhalal jannah, tetap kita mempertahankan akidah kita, maka kita tetap akan diberikan kemudahan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti para mujahidin, seperti orang-orang yang mati syahid membela agama Allah, membela kebenaran. Ya. Ketika mereka merasakan sakit, disiksa oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Yahudi, mereka tetap mempertahankan keimanannya, maka merasakan sakitnya hanya sebentar, tapi merasakan nikmat yang sesungguhnya selama-lamanya nanti di akhirat, kenikmatan yang tiada taranya. Mereka yang membunuh orang-orang yang beriman merasakan kebahagiaan sesaat, sebentar, tapi nanti akan merasakan kesusahan, merasakan azab selama-lamanya di akhirat, naudzubillah. Lebih sakit lagi apa yang dirasakan ketika orang yang beriman disiksa. Azab di akhirat disediakan buat orang-orang kafir itu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya mereka di dalam neraka, naudzubillah. Maka turun ayat 31 ini, kata Allah, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ini ahli kitab ditegur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, kata Allah, lima talbisunal haqqa bil batil. Nah, ini jelas nih, ya. Mengapa kamu mencampur adukan yang hak dan yang batil, kata Allah. Kagak benar itu, kata Allah. Jangan kamu campur adukan. Pisahin. Yang benar itu benar, ya. Yang hak itu benar, yang batil itu batil. Jangan dicampur adukan. Kita juga sama nih, teguran buat kita nih. Ketika mencari rizki, ya, yang haram itu sudah jelas haramnya, yang
halal sudah jelas halalnya, yang batil sudah jelas kebatilannya, jangan dicampur adukan tuh. Kita diperintahkan hanya untuk mencari rizki yang halal. Jangan bikin-bikin alasan. Ustaz, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Dibalikin begitu. Ya. Justru yang halal itu gampang, yang haram itu susah. Lihat orang ketika mencari harta dengan cara yang haram. Emang kagak takut ya? Takut. Mau nyuri motor, mau nyuri sepeda, pelan-pelan, tunggak tengok dulu. Taruhannya apa? Ya, takut sebenarnya dia juga. Takut apa? Takut ketahuan. Andai ketahuan, habis babak belur. Habis babak belur. Itu mau cari yang haram, takutnya bukan main. Lah cari yang halal maka gak ada perasaan takut, karena sudah dibolehin. Dan itu halal menurut Allah. Kagak perlu takut-takut. Yang takut itu kalau nyopet, ya. Di warung orang mau nyopet kan takut, sama. Di toko orang mau nyopet takut, karena haram perasaannya, ya. Karena haram yang kita lakukan, karena haram yang dia lakukan itu, maka punya perasaan takut sebenarnya. Kalau halal nggak perlu takut karena kita benar nyarinya. Ini air, kalau diminum ini sudah halal nih di depan saya. Saya minum kagak takut saya. Tapi kalau air ini dalam keadaan haram, kagak berani saya minumnya. Contoh di depan saya ini air yang diharamkan oleh Allah, bir umpamanya, minuman yang haram, kagak bakalan berani saya meskipun disediakan oleh DKM. Karena itu sudah jelas keharamannya. Kagak berani. Tapi kalau yang halal kita nggak perlu pakai perasaan takut. Maka ketika ada perasaan takut itu ya sudah jangan dilakukan. Itu berarti kagak benar buat diri kita juga. Buat keluarga kita juga kagak benar. Apalagi sampai masuk ke dalam tubuh kita. Harta yang kita cari dari jalan yang haram. Lalu kemudian dimakan oleh kita, oleh anak kita, oleh istri kita. Kemudian diolah oleh tubuh menjadi darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita. Maka darah yang ada di dalam tubuh kita itu darah yang haram semuanya. Kalau kayak begitu kira-kira kita ibadah diterima oleh Allah apa enggak? Kagak bakalan diterima karena tubuh kita ini tubuh yang haram. Darah yang mengalir kita darah yang haram. Kecuali kita mau bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan kalau sudah taubatan nasuha, taubat yang benar-benar itu jangan diulangi lagi. Ini mah hari ini taubat, besok begitu lagi. Hari ini taubat, besok begitu lagi. Itu mah ngeledek namanya. Ngeledek namanya. Lah kapan mau benernya? Kalau dihiasi dengan maksiat terus hidup kita. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menegur ahli kitab, lima talbisunal haqqo bil batil. Mengapa kamu campur adukan yang hak dan yang batil? Maksudnya yang hak dan yang batil di sini mereka mengubah dan memalsukan isi daripada kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kayak tadi itu, ya. Kitab di dalam kitab Injil sudah jelas babi itu haram, lalu mereka tambahkan kata-kata kecuali babi hutan. Itu merubah namanya tuh. Ya. Itu kagak benar namanya tuh. Mereka berani merubah-rubah itu. Ya. Demi untuk memuaskan hawa nafsu mereka sendiri. Ya, memudahkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala agar bagi mereka halal. Nah, ini namanya mencampur adukan yang halal dan yang hak dan yang batil. Yang halal dan yang haram mereka campur adukan.
Agak boleh tuh. Makanya kita jangan suka menyimpulkan hukum sendiri. Kayak begini contohnya. Kita habis buang air kecil, perasaan kita setelah bersuci, setelah dicuci, kemudian sudah dipakai celananya, sampai ke dalam masjid, perasaan ada yang keluar lagi sedikit. Perasaan kita ada yang keluar lagi sedikit. Lalu jangan kita menyimpulkan, biarin ini mah sedikit, atau perasaan doang kalimat ini. Jangan, kalau memang itu jelas-jelas keluar, ya sudah, itu najis namanya. Gak apa-apa kali sedikit mah, jangan. Jangan, itu memang benar-benar najis namanya. Gak boleh menyimpulkan sesuatu yang jelas-jelas itu najis, lalu kita simpulkan, gak apa-apa kali sedikit mah. Lalu dia sholat. Padahal ada najisnya. Percuma sholat kita nanti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Dan kamu sembunyikan kebenaran. Ini yang mereka campur adukan. Mereka menyembunyikan kebenaran, artinya menyembunyikan, menghilangkan ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena khawatir mereka takut hancur dengan datangnya Nabi nanti. Maka sebelum Nabi datang, mereka hilangkan ciri-cirinya tuh. Mereka sebarkan tuh kepada pengikutnya. Padahal kata Allah, wa antum ta'lamun. Yang sebenarnya mereka itu tahu bahwa ciri Nabi Muhammad itu benar adanya di dalam kitab Injil. Tapi mereka hilangkan. Nauzubillah, sampai kayak berani kayak begitu tuh. Padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah beruntungnya kita dan bersyukur setiap hari kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman. Karena dengan nikmat iman kita masih mampu jalan ke masjid untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak, lebih baik daripada sholat sendirian. Jangan dilihat kalau sholat sendirian itu pahalanya 1, sholat berjamaah itu pahalanya 27. Bayangin aja kalau sholat sendiri pahalanya 1 juta. Sholat berjamaah pahalanya 27 juta. Banyakan mana kira-kira? Banyakan 27 juta. Pasti kita akan pilih 27 juta. Itu kalau dinominalkan itu. Jadi kalau bapak-bapak sholat subuh kagak ke masjid, sama istrinya dijorogin suruh ke masjid. Pak, rugi pak kagak ke masjid. 27 juta. Sayang. 27 juta. Sayang kalau kagak ke masjid pak. Sama istrinya kagak mau, suaminya enggak, di rumah aja. Oh no, pergi. 27 juta. Ini kita ngelihatnya hanya 1 dan 27. Karena pandangan kita menurut penglihatan kita kecil, jadi rada-rada malas ke masjid. Tapi yakin, sholat berjamaah di masjid, kata Kiai Yahya yang sering ngisi di Al-Kamila itu, beliau setiap akhir ceramah mengatakan kayak begini, sering-seringlah sholat berjamaah di belakang imam sebelum diberjamaahkan di depan imam. Dalam bener itu, pesannya dalam. Sering-seringlah sholat berjamaah di belakang imam sebelum diberjamaahkan di depan imam. Sering-seringlah sholat berjamaah di masjid sebelum diberjamaahkan di masjid. Karena kalau sudah dijamaahkan di depan imam, udah kagak bisa ngapa-ngapain lagi. Atau sudah diberjamaahkan kita di masjid, sudah kagak bisa ngapa-ngapain lagi. Artinya, ya sekaranglah sering-sering kita berjamaah, agar nanti ketika diberjamaahkan, nama kita tetap harum. Wah, ini mah orang soleh katanya. Ya, semasa hidupnya. Ketika dia meninggal, orang-orang kehilangan. Dan jangan ketika hidup itu orang hidup,
orang yang melihat dia hidup itu mengharapkan dia mati cepat. Jangan. Cepat-cepat apa itu orang mati? Hidupnya juga cuma bikin kacau doang di kampung. Diharapkan kematiannya. Tapi orang soleh, ya, diharapkan umurnya panjang karena mampu membimbing kita, karena mampu membuat hati kita sejuk. Tapi kalau orang yang beragajulan, disuruh cepat-cepat apa? Cepat mati apa biar adem ini kampung, kayak begitu. Ya, jangan sampai kayak begitu. Lihat para wali, mereka yang sampai saat ini sudah berapa puluh tahun yang lalu masih harum namanya, masih kita kunjungi, masih kita ziarahi kuburnya. Luar biasa. Maka mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia, ya, nama kita yang kita tinggalkan bukan kejelekan, tapi kebaikan. Maka kayak beginilah yang meninggalkan amalan-amalan baik untuk kita. Mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai jadi perangai seperti orang-orang ahlul kitab atau orang-orang Yahudi dan Nasrani, berani mencampur adukan yang halal dan yang haram, yang hak dan yang batil. Kalau memang itu ada pada diri kita, kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Dan yang lalu-lalu pernah kita lakukan, kita mohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah beri umur panjang kepada kita, dan umur yang panjang itu baik pula amal kita. Dan mudah-mudahan amalan yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.